Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Gariban Dan saya Hafiz Maulana. dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 4 terkait adab dan etika berpakaian, berhias, perjalanan bertamu dan juga menerima tamu. Pertama, kita bahas dulu dasar Al-Quran dari berpakaian. Dalam surat Al-A'raf ayat 20 yang artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Setan berkata, Tuhanmu telah tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga. Terus ada juga kutipan dari surat Al-A'raf ayat 22 yang berbunyi, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu atau buah huldi, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun surga. Quran surat Al-A'raf ayat 22. Nah, ayat tersebut tuh menjelaskan bahwa sejak zaman Adam dan Hawa, manusia itu sudah memiliki tabiat untuk menutupi aurat. Namun karena godaan setan, aurat-aurat itu pun terbuka. Maka membuka aurat merupakan hubungan setan, dan terbukanya aurat menjadi tanda kehadirannya. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya apa sih fungsi dari pakaian? Tadi yang pertama yaitu sebagai penutup aurat. Lalu yang kedua, pakaian itu juga berfungsi sebagai perhiasan. Selain itu juga dapat melindungi dari bencana serta dapat menjadi penunjuk identitas dari seseorang. Oke, sebelumnya sebenarnya tadi kan pakaian itu adalah berfungsi sebagai penutup aurat. Nah, sebenarnya apa sih aurat itu? Nah, dalam konteks hukum agama, aurat ini dipahami sebagai anggota badan yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Nah, dalam Islam, aurat laki-laki ini antara pusar sampai lutut. Nah, menutup aurat ini menutup aurat wajib dilakukan tidak hanya saat sholat, tetapi juga dalam keseharian kita juga tetap harus menutup aurat sebagai bentuk ketaatan serta menjaga kehormatan diri. Kemudian aurat dari perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke. Selanjutnya perhiasan. Nah, pakaian juga tidak hanya memiliki fungsi sebagai penutup aurat, tapi juga sebagai perhiasan yang memperindah dan mempercantik pemakainya. Kemudian dalam Islam berpakaian itu diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas penuntunan agama. Intinya, indahan dalam berpakaian itu juga harus tetap sesuai dengan syariat Islam, seperti menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak ketat dan juga tidak transparan, tidak menunjukkan kesombongan dan juga tidak mengandung unsur haram. Oke, selanjutnya fungsi dari pakaian itu ada melindungi dari bencana. Nah, pakaian ini berfungsi melindungi tubuh dari panas, dingin, dan bahaya saat peperangan. Yang mana ini ditegaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 81 yang artinya, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Selanjutnya adalah fungsi yang terakhir yaitu penunjuk identitas. Nah, pakaian ini menunjukkan identitas dan ketaatan seseorang kepada Allah, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu wanita muslimah mengenakan hijab untuk dikenali sebagai seorang muslimah dan agar tidak diganggu oleh orang lain. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, nilai positif dari adab berpakaian. Dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan bahaya-bahaya lainnya dapat terjaga.
apalagi yang hidup di daerah tropis di mana sinar ultraviolet itu pasti menimbulkan terbakar kulit, penyakit kanker kulit, dan juga banyak penyakit lain. Maka pakaian yang dikenakan seseorang dapat melindungi kulit dari sinar tersebut, dan itu adalah salah satu dari nilai positif adab. Oh, nilai positif membiasakan adab berpakaian. Oke, selanjutnya adalah bagaimana untuk membiasakan adab berpakaian. Pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Lalu berpakaian itu tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan pakai pakaian yang ketat dan transparan, karena itu sama aja kayak ya nggak menjaga aurat gitu. Transparan atau plastik dong. Nah, selanjutnya pakaian laki-laki itu tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, begitu pun sebaliknya. Waduh, Islam. Selanjutnya menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Jadi kita berpakaian itu nggak boleh pamer-pamer gitu. Nah, selanjutnya disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Kemudian tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non muslim. Kemudian mendahulukan bagian kanan saat berpakaian. Jadi kalau mau pakai baju kanan dulu gitu. Terus ya pakai kanan. Terus disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Selanjutnya adab dan etika ketika berhias. Oke. Gimana tuh? Jadi berhias itu apa sih? Di sini berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah menjadi kebutuhan dasar bagi manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial. Nah, berhias dalam ajaran Islam itu tujuannya harus kita samain bahwa berhias itu adalah untuk ibadah dan mencari ridho Allah. Kemudian dasar dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian bentuk adab berhias. Berhias adalah perbuatan yang diajarkan dalam Islam, termasuk memakai pakaian yang rapi dan sopan. Dan fungsi berhias juga bukan hanya untuk menutup aurat, tapi juga memberikan penampilan secara wajar. Dalam kehidupan modern atau kehidupan sekarang, berhias mencakup penggunaan alat seperti bedak, makeup, parfum, dan aksesoris seperti kalung, anting, dan bros, serta lain-lain. Namun Islam juga mengatur bahwa berhias harus sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah larangan serta batasan dalam berhias. Nah, laki-laki ini dilarang untuk memakai perhiasan emas dan sutra yang asli. Kemudian berhias tidak boleh menggunakan bahan-bahan haram, bahan-bahan yang mengandung bahan yang haram itu, atau menggunakan simbol-simbol non muslim sama kayak tadi. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh berlebihan dalam berhias atau menyerupai gaya jahiliyah. Terus berhias juga harus sesuai dengan jenis kelamin kita, jadi nggak boleh yang menyerupai ya laki-laki menyerupai perempuan gitu, kayak nggak boleh. Kemudian berhias juga tidak boleh untuk pamer atau ria. Habis pakai gelas. Habis crop top. Selanjutnya nilai positif dari berhias. Berhias dalam Islam itu bukan sekedar mempercantik diri, tapi juga untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Berhias boleh dilakukan selama sesuai syariat, tidak berlebihan, tidak meniru gaya jahiliyah, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang haram. Kemudian niat berhias juga harus karena ibadah, bukan untuk pamer ataupun menarik lawan jenis. Insya Allah kalau dilakukan dengan benar, berhias bisa menjadi sumber pahala serta menciptakan kenyamanan dan kepercayaan diri. Masya Allah. Selanjutnya adalah perjalanan. Nah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab tuh udah sering banget dan terbiasa melakukan perjalanan atau yang biasa disebut dengan rihlah atau safar, terutama untuk berdagang. Secara umum, perjalanan berarti kegiatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan lain. Kemudian ada perjalanan sebelum berangkat. Doa dari sebelum melakukan perjalanan di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian ketika di perjalanan kita membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang Kau ridhoi dalam perjalanan kami. Selanjutnya ada doa setelah sampai di tujuan, yaitu doanya sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Yang artinya, Amin. Allah, saya memohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada berjalan kaki, yaitu berjalan di sebelah kiri. Ini menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. Ya kalau kita di Indonesia berjalan di kiri emang ya. Iya, Ya udah. Iya. Yang kedua jangan berkejar-kejaran di jalan, berteriak ataupun sejenisnya. Karena itu akan mengganggu terlibat umum, bukannya mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, apabila berjalan kelompok jangan menghalangi pengguna jalan lain. Jadi jalannya di trotoar aja. Jadi jangan ke tengah-tengah gitu, kasihan yang lain. Selanjutnya, kalau kita menemukan benda-benda berbahaya kayak paku, pecahan kaca, itu hendaklah kita ambil dan kita kita letakkan di tempat yang semestinya lah, dibuang ke tempat sampah, karena itu akan membahayakan pengguna jalan lain. Nah, kalau ada trotoar, kita berjalan di trotoar, jangan ke tengah-tengah jalan. Kemudian kalau hendak menyeberang jalan, menyeberangnya tuh di tempat penyeberangan seperti zebra cross. Nah ini biasanya ibu-ibu nih kalau nyebrang tiba-tiba nyebrang. Ini membahayakan diri sendiri sekaligus pengguna jalan. Jadi nyebrangnya di zebra cross. Kalau nggak di Kemudian nilai positif dari adat berjalan atau perjalanan dikutip dari Imam Al-Ghazali, ia berkata, bersafarlah karena dalam safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Nah, apa sih keuntungannya? Yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Safar jadi maksudnya kayak jalan-jalan gitu loh. Terus safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha, dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah adat bertamu. Bertamu merupakan bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak hanya dianjurkan oleh agama tetapi juga menjadi tradisi yang perlu dilestarikan, apalagi di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, bertamu sering disamakan dengan silaturahim karena sama-sama bertujuan mempererat hubungan. Bertamu dapat memperkuat persaudaraan, menjadi kerjasama, hingga menjadi solusi atas permasalahan hidup. Aktivitas ini bisa dilakukan karena urusan penting maupun sekedar bertandang, bersilaturahmi, atau mampir sejenak. Kemudian dasar Al-Quran dari bertamu ada Quran Surat An-Nur ayat 21 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan kamu, yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, berikut ini bentuk adab dari bertamu. Yang pertama, kita kalau bertamu harus memilih waktu yang tepat. Jangan di waktu yang misal tengah malam, itu kan pasti orangnya mengganggu istirahat dari penghuni rumah. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk kita mestinya mengetuk pintu terlebih dahulu, atau kalau ada bel ya bunyikan bel gitu. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Kemudian
memperkenalkan diri terlebih dahulu apabila tuan rumahnya belum kenal, dan jangan lupa mengucapkan assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Apabila sudah dipersiapkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Jangan duduk terlebih dahulu kalau belum dipersilakan. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan, dan kemudian baru mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Terus juga apabila disuguhi makanan oleh tuan rumah dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan dan jangan memakan seperti orang yang lapar atau haus. Kemudian juga jangan melirik-lirik keadaan rumah orang, dan juga apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan juga ramah. Kemudian lama waktu bertamu itu maksimal 3 hari, dan ucapkanlah assalamualaikum juga sebagai pertanda kita pamit. Nilai positif dari adab bertamu dalam Islam mengajarkan sikap sopan, toleran, dan menjauhkan kekerasan, serta menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan, ukhuwah, dan juga kerjasama antar manusia. Dengan bertamu, seseorang dapat menyelesaikan konflik, berdiskusi, berdakwah, dan banyak hal lainnya. Karena itu, kebiasaan bertamu perlu dibiasakan dan dilestarikan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan juga bernegara, karena mampu memperkuat hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah adab menerima tamu. Secara istilah, menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, yang dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho tentunya dari Allah SWT. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orang yang bertamu ke kita dan apapun tujuannya dalam bertamu. Oke, ini berikut adalah bentuk adab menerima tamu. Nah, apabila kita kedatangan tamu, maka hendaklah kita berpakaian sopan, menerima tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Kemudian kita menjawab salam tamu dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau tamu memberi salam. Nah, kemudian tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Kemudian wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Persilahkan masuk tamu dan persilahkan duduk, lalu suguhi makanan dan minuman kepada tamu. Apabila tamu tersebut ingin bertemu orang tua kita, maka segera beritahu orang tua kita. Lalu ajaklah bicara tamu dengan penuh kehangatan dan keakraban. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Lalu antarkan tamu sampai ke depan rumah atau sampai ke depan halaman kalau tamu akan pulang. Kemudian agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memberikan pikiran yang positif atau husnuzon kepada tamu. Jangan sampai kedatangan tamu ini disambut dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Sebagai tuan rumah juga harus sabar dalam menyambut tamu yang datang, apapun keadaan yang terjadi. Baik, sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensi yang telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.